Di segmen sebelumnya kita tadi bahas dengar dari Mbak Zoya ya, ada adiksi yang lumayan tidak bisa dibendung, itu adalah adiksi internet. Ya kan, karena no filter, nggak ada filter. Bunda melihat banyak sekali aplikasi yang, atau provider yang kemudian memberikan fasilitas ini gitu ya, memberikan konten-konten yang tidak bisa terbendung ini, konten pornografi. Sangat memilukan Bunda. Bahkan ada berbayar dan di Indonesia juga bisa mengambil provider yang dari luar dan itu bebas gitu loh. Kita tahu lah ada yang inisial O, ada yang inisial T gitu kan. Ini kalau saya bilang nanti pada subscribe semua gitu. Tapi paling tidak provider-provider ini gratis. Karena kita punya akses yang tidak diawasi gitu. Gimana Bunda melihatnya? Ada dua hal ya Mbak Belkis menurut aku. Yang pertama memang kita harus sadar bahwa kita udah masuk etapa yang berikut. Ya. Jadi kalau, mohon maaf gitu ya, maksudnya kalau penggerebekan seperti itu, saya kira setiap rumah harus digerebek artinya nantinya. Setiap rumah, setiap tempat menginap begitu ya. Jadi apartemen, itu agak gitu sedikit ya, gimana gitu ya. Iya, maksudnya gitu ya. Nah sekarang era yang paling baru ini yang saya miris tuh loh sebagai perempuan ya, dan punya anak perempuan. Alhamdulillah 2 anak perempuan saya kan sudah menikah ya. Tapi kan kita nggak boleh egois, kita harus mikirin anak-anak perempuan yang lain yang baru tumbuh-tumbuh, lahir cucu-cucu kita, generasi. Hari ini kan generasi anak bangsa ini kan benar-benar digempur habis ya. Betul. Digempur habis oleh kita bilang dinamika teknologi yang sophisticated. Sehingga semua kita didorong itu untuk percaya pada sensasi. Kalau sensasinya masih ambang saja nggak apa-apa. Tapi ini kan sensasinya sampai ke wilayah yang paling kita bilang mungkin paling menerabas norma sudah. Ya, gitu ya. Nah, gitu. Nah, lalu tadi jadi akhirnya semua jadi bergeser. Tadinya pornografi itu kan menyasar anak laki-laki. Saya ingat banget ya penelitian saya Mbak waktu itu saya ngeliat 2000 komik. Dari situlah pertama dulu meneliti 2000 komik. Not only itu. 2000 komik. Jadi ada yang GB nomor 7 itu parah sekali dan itu udah kita sampaikan dari 20 tahun yang lalu. Tapi gini, waktu itu anak laki-laki lah yang disasar. Nah sekarang yang sangat memilukan ini adalah anak-anak perempuan kita umur 15, 16, 17, 18, 19 itu jadi produsen. Karena mereka sudah bisa melakukan, mungkin ada kaitannya sama eksibisionisme ya. Jadi mereka sudah bisa memproduksi sendiri dan mereka bisa mendapatkan uang, siapa yang nggak mau gitu hari gini. Uang jajannya gede. Uang jajannya bisa puluhan juta rupiah. Wow. Maksudnya mereka dengan menjual itu ya. Memang sih ada yang tidak benar-benar naked gitu enggak, tapi ada juga yang tersamar-samar. Tapi begini, maksud saya perhatian kita pada budaya ini, kita masih ribut di sini, anak-anak kita udah jalan jauh banget. Udah jauh sekali. Sudah menjadi produsen justru. Udah jadi produsen. Kebayang enggak sekarang aja yang tadi saya singgung. 2017 itu 90% anak usia 11 tahun. Hari ini 4 tahun lagi mereka udah berusia 21 tahun. Sekarang dengan era baru ini di mana anak perempuan menjadi produsen, itu gimana? Gimana anak mereka nanti, gimana perkawinan mereka nanti, gimana kualitas generasi nanti. Kalau kita enggak punya kesungguhan untuk melihat ini, duduk sama-sama, semua duduk sama-sama. Kita enggak boleh bilang, udah psikolog aja yang ngerjain, udah budayawan aja yang ngerjain, udah TV yang ngerjain. Kan nggak bisa gitu. Duduklah sama-sama. Jadi kita sepakat bukan mengimbau lagi, bukan sosialisasi lagi, tapi harus mengkontrol. Saya setuju sudah ya dalam udah nggak bisa lagi nih memberikan kebebasan, harus kontrol gitu. Memang harus, tapi kita rembukin sama-sama. Kan negara ini kan punya ya perangkat-perangkat untuk bisa seperti itu tuh punya. Gini deh, lupain soal kamu mau pilih apa, lupain dulu deh itu. Duduk barengan semuanya, mikirin semua anak-anak kita mau gimana. Itu jauh lebih kita harapkan karena apa? Karena penggempuran ini habis-habisan. Kita kan nggak mau kita terus tiba-tiba gini ya. Maksudnya semua anak perempuan kita tiba-tiba udah nggak ragu-ragu lagi tuh untuk melakukan hal yang kita bilang, apa ini gitu. Dan bukan itu aja, dia mendapatkan uang dengan tidak halal. Dengan cara seperti itu. Sementara orang tua banyaknya menyangkal ya, denial saja gitu. Nah, ketertutupan orang tua ini saya kira juga merupakan hal yang negara juga harus ambil bagian. Bikin nomenklaturnya di kementerian-kementerian yang berkait dengan ya pengurusan bagaimana pengasuhan itu. Saya belum melihat ada kesungguhan untuk melakukan pengasuhan secara masif, terstruktur
dan harus dinamis. Jadi kita nggak boleh hanya mengakses teknologi secara membabi buta, tapi kita harus betul-betul memikirkan kualitas generasi kita ke depan. Itu. Baik Bunda, Ustazah Hayati, kalau saya nggak tahu nih fatwa haram itu ya, bisa nggak kemudian ini kalau kita mau ekstrim, go to miles gitu ya, udah desperate gitu, udah langkahnya udah nggak ada lagi karena tadi udah kejaran, tadi kita masih kecewa dengan kasus revenge porn, tapi anak-anak sudah jadi produsen konten pornografi. Apa harus ditakut-takutin dulu dengan fatwa-fatwa atau gimana sebenarnya sih Ustazah? Iya, anak-anak nggak kenal fatwa. Kita aja yang tua ini, bahkan ini Mbak Feni itu fatwa. Mbak Feni tadi baru lihat, oh ada fatwa. Itu ya. Kita nggak tahu Itu fatwa. makanya gue bilang tadi, ya unsur pertama dalam agama Islam modalnya itu adalah pendidikan. Pendidikan seks itu udah diberikan sejak bayi. Sejak anak di masa tamyiz. Aturannya mana? Kenapa sih anak nggak boleh masuk ke kamar orang tua di 3 waktu? Ba'da isya, ya kan? Habis subuh, ba'da zuhur. Itu adab. Awalnya adab gitu. Sampai anak-anak mesti diperkenalkan bagaimana cara bergaul. Itu sedini mungkin. Mungkin itu pada saat mereka bersama kita. Tapi bagaimana ketika mereka sudah lepas dari orang tua? Kan gitu. Ini di masa remaja. Itu bisa disambungkan dengan sekolah. Apakah sekolah punya juga? Oh iya, tentu. Persiapan Makanya tadi edukasi seksual dan lain-lain. Ya wajib kan gitu kan. Jadi bahwa pendidikan itu kan tanggung jawab semua. Bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi orang tua ke situ ada bersama, ikut serta gitu. Maka kalau seperti tadi yang kita bahas bersama, ini hanya bagaimana pemerintah, kita semua udah kita jangan ngebahas yang bukan ranah kita, tapi ini nih kehancuran bangsa. Iya, kehilangan jati diri itu udah hancur segala kan gitu. Nah, bagaimana nanti kalau kita lebih lagi itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Ini kalau kita gali ya secara agama itu, mungkin orang tua ini mesti lebih banyak nangis itu ya, meninggalkan dzurriyyatan di'afa, generasi yang lemah. Ya. Yang Imam Nawawi menyebutnya salah satunya kelemahan itu adalah kelemahan dari segi intelektual. Bagaimana mereka mau berkarya kalau hanya berfokus kepada ya pandangan-pandangan yang seperti ini. Kalau dia secara psikologis efeknya adalah jadi males, tulul amal dalam bahasa agama, seperti itu. Jadi ya tidak serta-merta kita ini hanya melihat pada fenomena fatwa kan gitu. Bahkan sampai pegel ini bikin fatwa ya. Itu banyak buku fatwa MUI dari tahun 1975 itu udah tebel Mbak Balkis. Maaf saya ketawa. Ya karena kita memang bertugas menjawab setiap apa yang terjadi fenomena di umat. Dan ketika umat bertanya, kita punya jawabannya, ada dalilnya loh. Betul. Seperti ini kan diangkat dari Al-Quran. Nah, ketika tidak ada fatwa pun harusnya setiap individu itu sadar. Berjalan bahwa ini adalah konsekuensi kita, tanggung jawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, kan seperti itu. Baik, yang paling mudah merusak bangsa itu kan merusak generasinya nih, Mbak Feni. Nah, pertanyaan saya kalau ibaratnya kayak lagunya Aladdin tuh shining, shimmering and splendid gitu ya, dengan cara tadi ya mengejar kecepatan menjadi produsen konten pornografi, sebenarnya mohon maaf nih karena Mbak Feni paling tahu soal artis ya. Mereka yang baru istilahnya berbunga ini atau menuju ke tangga artis itu memang akan melewatkan atau melewati opportunity ini nggak sih sebenarnya, kesempatan-kesempatan gitu, untuk nggak usah ngomong zaman sekarang, zaman dulu juga ada gitu. Tapi kalau sekarang lebih parah atau gimana? Tapi kalau aku melihat fenomena yang sekarang ini gitu ya, dengan itu tadi ya, teknologi, sosial media itu bagaikan jendela yang terbuka lebar gitu ya. Teknologi itu kan cuman alat gitu. Kalau kita ngomong konten kan, isinya tuh apa gitu ya. Nah ini kan sebetulnya hal yang yang bisa dikontrol gitu loh gitu ya. Kalau kita ngomong moral, masing-masing balik ke pintu lagi, memang iya saya setuju, memang harus begitu. Tapi ada batasan-batasan di mana kita tuh nggak berdaya. Kita mendidik anak kita, begitu keluar ya kan, anak orang dididik gitu kan. Nggak usah di dalam rumah aja tayangan ya dari yang berbayar itu, yang tanpa sensor-sensor itu, ya kartun, ya. Itu memasukkan ideologi-ideologi. Ini kalau buat aku, mau nggak mau pemerintah harus sadar ini yang namanya perang ideologi. Ya, ini namanya perang ideologi. Ini masuk dalam masalah pertahanan keamanan nih. Kalau tadi dibilang bahwa pornografi itu bisa membuat kita jadi dong-dong, ya kan? Itu kan artinya sebenarnya kita sedang dilemahkan. Kita sedang dilemahkan gitu ya. Memang secara uang ya tidak kelihatan mungkin secara tidak mengganggu sendi-sendi ekonomi sekarang, betul kata
Bunda Neno. Tapi kalau begitu ini dong-dong itu kualitas kan. Kualitas sumber daya kita loh ini yang diserang gitu ya. Terdegradasi dengan Hidup yang sudah mulai nggak keruan, aturan udah orang udah ini masalah value. Kalau dulu dalam pernikahan itu dianggap sakral, sekarang bebas, ya kan. Dan itu bukan cuma sekedar bebas, tapi bebas itu sudah dianggap biasa karena kita mengadopsi ideologi atau value yang di luar sana yang masuk melalui tayangan-tayangan, melalui video dengan teknologi. Itu kan harus pemerintah yang ngatur deh. Gitu. Kalau pemerintahnya nggak sadar bahwa itu penting ya agak susah. Kita sebagai ibu-ibu di rumah ya aduh repot ya. Kitanya mungkin bisa mampu kita gitu kan. Tapi nggak kelar kayaknya. Ada sedikit juga yang tadi mungkin nambahin sedikit dari Mbak Zoya gini. Kadang-kadang itu dilarikan kepada seni ya. Karena batasannya juga sangat sumir ya. Jadi saya itu juga mau bilang bahwa gini, kalau misalnya kita sepakat nih gitu bahwa pornografi yang kemudian diatasnamakan seni itu sebetulnya penodaan terhadap kesenian, karena kesenian itu unggul, mulia, baik. Ketika dia kemudian ditumpangkan itu bisa bahkan menjadi kejahatan kalau menurut hemat saya. Mari kita lihat bersama-sama. Mungkin kita berbeda pandangan nggak apa-apa ya, karena ini kalau ini contoh ya. Anak teman saya itu benar-benar mengalami perkosaan. Oleh karena itu, dan penyembuhannya, Mbak lebih tahu dari aku. Penyembuhannya sepanjang hidup dia nggak kelar gitu loh. Jadi gimana? Semakin banyak helaan nafas ya yang kita tarik ya. Tapi paling tidak gini, setelah ini saya mau dengar bagaimana paling tidak solusi cepat dulu yang pendek yang bisa kita cicil begitu ya supaya ini tidak semakin parah. Kita siapa aja kasih solusi ya. Yang udah itu paling cepat dan paling gampang kalau menurut aku. Platformnya kerja ya. Lagi kalau pemerintah capek, platformnya suruh kerja.